Selamat pagi Bapak dan Ibu, saya sapa kita semua ya. Shalom. Terima kasih. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai rangkaian acara, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Ibu Pengajar Praktik CGP Angkatan 11 Kabupaten Nias Utara, yang kami hormati, Bapak Ibu Kajur, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pegawai Tata Usaha, Bapak Operator, dan anak-anak kami yang turut bergabung pada hari ini yang kami hormati dan banggakan. Bapak dan Ibu, pada pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena berkenaan dan kasih-Nya lah kita bisa berkumpul bersama dalam rangkaian kegiatan, yaitu pendampingan individu kedua bagi Bapak Ibu calon guru penggerak di sekolah kita di SMK Negeri 2 Lasatan Muzaim. Untuk itu perkenalkan kami membaca beberapa rangkaian acara yang akan kita laksanakan. Pertama, pembukaan oleh kami sendiri, berikutnya doa oleh Ibu Sri, berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Ibu Rizka, berikutnya perkenalan dari calon guru penggerak di sekolah kita ini, selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, berikutnya pengantar tujuan diskusi yang disampaikan oleh nanti Ibu Pengajar Praktik, dan berikutnya diskusi yang nantinya akan dipandu oleh calon guru penggerak, dan terakhir penutup oleh Bapak PKSP siswa. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk pada acara berikutnya, yaitu doa pada Ibu Swidi. Silakan. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilakan dulu Bapak Ibu. Tengah-tengah Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu Pengajar Praktik tingkat Kabupaten Nias Utara. Pada saat ini saya di sini adalah sebagai calon guru penggerak yang akan menyampaikan beberapa diskusi tentang apa yang telah kami pelajari di LMS. Salah satunya adalah membahas visi seorang calon guru penggerak. Bapak dan Ibu, saya Yusuf Roni Dabele, jurusan Bahasa Inggris CGP Angkatan 11 SMK Negeri 2 Lasatan Muzaim Kabupaten Nias Utara. Kiranya Bapak Ibu pada pelaksanaan kegiatan ini nanti, mari kita saling berbagi, memberi pandangan hal-hal apa yang bisa kita lakukan terlebih di dalam memajukan visi yang akan kita harapkan terlaksana dan terjadi di masa yang akan datang. Demikian saja Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh pembicara sekaligus calon guru penggeraknya. Yang saya hormati Ibu pengajar praktik dari Nias Utara. Yang saya hormati
Bapak Wakil Kepala Sekolah sekaligus calon guru penggerak yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Prodi, yang saya hormati Bapak Ibu Wali kelas. Terima kasih kesempatannya. Sebelumnya saya menyapa kita, Yahoo. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Alasa Tarumuzui. Yang saya hormati Bapak calon guru penggerak di SMK Negeri 2 Alasa Tarumuzui. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta pegawai dan anak-anak kami yang juga sudah hadir di tempat ini pada saat ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kasih-Nya kita dapat kembali bertemu pada hari ini pada pendampingan individu 2 yang dilaksanakan nanti yang dipandu oleh calon guru penggerak Bapak Yusuf Roni Darul. Bapak dan Ibu, mungkin pada kegiatan pendampingan ini kami akan rutin datang mengunjungi sekolah kita sampai bulan Desember nanti, sampai pendampingan individu 6. Jadi semoga Bapak dan Ibu dan Ibu Bapak Kepala Sekolah di tempat ini tidak jenuh melihat kami melakukan pendampingan di sekolah kita. Terima kasih kami ucapkan atas dukungan penuh dari Bapak Kepala Sekolah terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh CGP. Terima kasih juga buat Bapak dan Ibu guru yang senantiasa selalu berkolaborasi bersama dengan CGP untuk mendukung kegiatan selama mengikuti pendidikan program guru penggerak. Bapak dan Ibu, selama beberapa bulan ini calon guru penggerak telah belajar daring bersama fasilitator dan telah selesai mempelajari modul 1.3. Di modul 1.3 ini para CGP belajar membuat visi mereka sebagai guru penggerak. Nah, inilah nanti yang akan kita diskusikan bersama. Dari visi yang telah dibuat oleh CGP ini, maka bisa menjadi satu bahan, satu dasar bagi sekolah kita untuk merefleksi kembali apakah visi yang sudah kita buat sebelumnya sudah sesuai dan sudah berpihak pada murid. Jikalau hal itu mungkin masih bisa kita benahi, dan ini nanti kita diskusikan bersama Bapak dan Ibu guru, kita sepakati bersama pada saat ini apakah hal ini perlu diadaptasi kembali atau bagaimana yang sebaiknya. Pada kegiatan ini kami mohon juga keterlibatan aktif Bapak dan Ibu guru. Nanti ada kegiatan dipandu oleh CGP mengisi kalimat-kalimat rumpang yang nantinya ini akan menjadi satu rumusan kita dan satu bahan refleksi kita untuk melihat visi dan misi kita sebelumnya. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Tadi dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa menjadi satu motivasi kepada Bapak dan Ibu. Kami juga memotivasi Bapak dan Ibu untuk bisa mengikuti program CGP ini di angkatan 12 yang mungkin akan dibuka pendaftarannya di tengah Agustus ini. Jadi tetap cek secara berkala SIM PKB-nya. Sebenarnya mungkin tidak ada hal yang terlalu manis ya buat kita, atau yang terlalu indah yang dijanjikan pemerintah ketika kita sudah selesai mengikuti ini. Hanya saja pengalaman kami, kita memperoleh banyak pengetahuan yang sebelumnya kita tidak tahu dan kita mungkin menjadi tahu. Terlebih dalam menghadapi dan menjalani kurikulum Merdeka ini, banyak sekali prosesnya, banyak sekali pengetahuannya. Jadi dalam ada pepatah yang mengatakan ala bisa karena terbiasa. Mungkin karena kurikulum baru kita agak kurang nyaman karena kita sudah nyaman dengan model dulu. Jadi marilah kita sama-sama belajar. Saya juga di sini juga baru belajar. Mari kita sama-sama belajar, berkolaborasi bersama, saling bertukar ide bersama. Apalagi di sini nanti sudah ada calon guru penggerak, dan kemarin saya juga sudah menghimbau CGP di lokasi lain. Ini juga bahan untuk Bapak CGP dan buat kita semua. Jika ada waktu, bolehlah sharing dengan Bapak dan Ibu guru
dan Bapak Kepala Sekolah bila ada modul-modul yang mungkin dianggap penting. Dan kemarin sudah dibahas mengenai modul 1.4 segitiga restitusi. Ini sangat penting karena hari-hari kita tetap diwarnai oleh perilaku anak-anak kita yang sangat luar biasa. Jadi bagaimana trik, ide, dan kiatnya memang tidak serta-merta seperti membalikan telapak tangan. Jadi tidak, melalui proses memang agak sulit memang. Tapi itulah karena di beban kita, di pundak kita sudah diberikan Tuhan satu tanggung jawab untuk bisa memanusiakan manusia, mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi yang baik di masa depan yang berkarakter. Jadi Bapak dan Ibu, demikianlah sekedar motivasi dari kami dan semoga dengan diskusi kita hari ini kita dapat menghasilkan satu kesimpulan dan visi yang nantinya menunjukkan keberpihakan pada murid. Terima kasih. Ufuli wabaita fefu. Yahoo. Semangat, masih semangat Bapak Ibu? Terima kasih. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya akan berdiskusi dengan Bapak dan Ibu tentang visi sekolah kita dan juga visi saya sebagai seorang guru penggerak. Pada kesempatan ini nanti Bapak Ibu, saya berharap kita saling memberi pemahaman terlebih pandangan sehingga apa yang merupakan harapan kita, sekolah kita bisa sinkron dengan visi yang diciptakan, yang dibuat oleh calon guru penggerak di sekolah ini. Bapak dan Ibu, kita langsung saja slide pertama, masih slide pertama. Ya. Kegiatan kita adalah pendampingan individu 2, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Saya Yusuf Roni Dabele, Ibu pengajar praktik, Ibu Erin Nurhayati Hulu, dan Bapak Kepala Sekolah Bapak Arnius Berkat Hulu. Bapak dan Ibu, kita harus memahami beberapa hal yang berhubungan dengan visi ini. Ada beberapa tujuan yang akan kita laksanakan, yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Bapak Ibu, itulah tujuan kita pada hari ini. Berikutnya, tentu kita bertanya Bapak Ibu, slide selanjutnya, visi itu apa? Saya yakin pada awalnya di sekolah kita sudah membahas tentang visi, bahkan kita masyarakat, Bapak Ibu guru, orang tua murid, dan bahkan beberapa perwakilan siswa. Nah, sebagai refleksi kembali bahwa visi itu adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Visi juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Visi tercipta dari hasil pemikiran para pendirinya terkait gambaran masa depan organisasi. Visi dapat memiliki fungsi untuk menentukan langkah ke depan, menginspirasi anggota, memotivasi anggota agar memberikan kontribusi yang maksimal. Jadi Bapak Ibu, kita pahami bersama bahwa visi ini adalah gambaran pandangan kita di masa yang akan datang yang akan kita raih dan yang pasti akan kita capai. Jadi ini jadi pedoman bagi kita untuk melangkah terlebih di dalam melakukan kegiatan, misalnya di sekolah. Apa visi kita terhadap murid kita ini? Apa visi kita terhadap kemajuan sekolah ini? Terlebih di dalam mengembangkan kemampuan kita sebagai Bapak Ibu guru, tenaga pengajar di sekolah ini. Baik, Bapak dan Ibu, saya yakin pasti Bapak Ibu ada visi, ada harapan, ada keinginan ke depan tentang gambaran siswa yang kita inginkan. Ya, saya yakin itu. Nah, pada kesempatan ini nanti Bapak Ibu ada beberapa kalimat rumpang. Kalimat ini berisi imajinasi kita, apa yang kita harapkan, visi kita terhadap siswa yang kita banggakan, yang kita dambakan di masa yang akan datang. Nah, pada kalimat rumpang ini nanti saya meminta kerjasama dari Bapak dan Ibu untuk menulis apa saja jawabannya mengenai soal ini. Ada 6 soal, jadi nanti Bapak Ibu ini bisa dituliskan di sini singkat saja atau juga boleh tergantung bagaimana
cara pandang Bapak Ibu guru tentang siswa yang kita impikan di masa yang akan datang. Misalnya Bapak Ibu, kita memimpikan murid yang bagaimana? Tentu pasti Bapak Ibu punya gambaran itu, apa harapan kita terhadap siswa itu. Atau mungkin yang keenam, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa apa kira-kira. Jadi itu semua nanti esensinya adalah pada konteks visi yang kita harapkan terhadap siswa di masa yang datang, baik di lingkungan sekolah, terlebih dengan Bapak Ibu guru sejawat, Bapak Ibu guru, Bapak Kepala sekolah, dan semua yang ada di dalam lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat, saya meminta kerjasama dari Bapak Ibu untuk nanti menuliskan beberapa jawaban harapan Bapak Ibu tentang kalimat di atas. Baik Bapak dan Ibu, pertama kita memimpikan murid yang ya bagusnya ditulis nama singkat aja, karena nanti didokumentasikan. Balik dari semua gue. Ya, sekaligus sesi foto-foto juga. Silakan Ibu Dewi, coba sekali lihat Ibu Dewi. Tujuannya di atas sambil lihat. Memang salah. Model itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oh, satu lagi Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu untuk membacakan salah satu visi dari berdasarkan dipaparkan oleh calon guru penggerak terhadap sekolah dan juga murid. Salah satunya mungkin dari saya. Pertama sekali tadi pertanyaan di nomor 1 adalah kita memimpikan murid-murid yang, nah di sini saya mengatakan kita memimpikan murid yang memiliki jiwa bertoleransi dan berbudi pekerti.
Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa, terutama untuk sekolah yang memiliki 1000 potensi. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Nah, mungkin ini juga merupakan hal yang kita utamakan, yaitu kedisiplinan, Pak. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa haknya sebagai murid dan kewajiban kita sebagai guru wajib terpenuhi. Yang kemudian, kita warga sekolah di sekolah sadar betul bahwa banyak hal yang perlu diperbaiki, khususnya di sekolah kita. Yang terakhir, saya dan guru lain sekolah, saya paham bahwa mendidik murid adalah tugas yang utama. Demikian, terima kasih. Respon yang luar biasa dari pandangan Bapak Emanuel terhadap siswa di masa yang akan datang. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih. Yaitu murid di sekolah saya sadar betul bahwa sekolah saya rumah kedua mereka untuk mengubah perilakunya menjadi baik dan mengembangkan potensinya. Betul Bapak Ibu. Ya, karena siswa itu adalah subjek yang memang harus kita didik selain dari rumah dan juga di sekolah ini. Biarlah mereka menyadari bahwa mereka itu adalah mempunyai potensi yang perlu kita kembangkan di sekolah ini. Berikutnya Bapak Ibu, apa harapan kita, visi kita ke depan itu? Saya sebagai warga sekolah sadar betul bahwa saya dan guru di sekolah yakin untuk berkolaborasi dalam mewujudkan pendidikan. Bapak dan Ibu, visi kita ini, imaji kita di masa yang akan datang ini tidak akan berhasil kalau tidak ada kolaborasi di antara kita semua. Karena visi ini adalah harapan kita bersama di masa yang akan datang. Nah, tentu kolaborasi, memberikan pendampingan, ya, bahkan apa yang kita lakukan sebelumnya, coaching, penerapan beberapa kegiatan-kegiatan pelatihan workshop, itu sudah merupakan bagian daripada kegiatan kita di dalam berkolaborasi di sekolah yang terlebih menyampaikan hal ini kepada bapak kepala sekolah, apa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Dan kita sudah melakukan itu Bapak Ibu, jurusan sudah melakukan. Dan tentu marilah kita teruskan hal ini. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa murid adalah generasi penerus bangsa. Bapak Ibu, saya yakin kita sependapat dan sepemahaman dengan cara pandang Kiai Haji Dewantara tentang pendidikan ini. Bahwa siswa-siswi ini adalah harapan bangsa. Mereka ini adalah ibaratnya padi. Apabila dikelola, apabila diperlakukan dengan baik, maka akan menghasilkan hasil yang baik. Ibarat begitulah siswa ini. Kenapa? Karena mereka itu adalah generasi penerus bangsa ini. Nah, Bapak Ibu, kita kembali mereview visi sekolah kita sesuai dengan apa yang sudah disepakati sebelumnya, yaitu menghasilkan lulusan yang beriman, bermoral Pancasila, siap kerja, cerdas, kompetitif, memiliki semangat berusaha dan berwawasan iptek dalam memenuhi tuntutan pembangunan nasional sejalan dengan era globalisasi. Visi kita ini sungguh sangat mendalam Bapak Ibu, dan ini sudah terlaksana dan bahkan kita sudah melihat hasil dari apa yang kita lakukan selama ini, yaitu ada lulusan beriman, bermoral Pancasila, siap kerja, kompetitif, memiliki semangat wirausaha. Apalagi kita jurusan Bapak Ibu, iptek, banyak siswa kita yang mampu beriptek, yang membuat aplikasi dan beberapa software dan hardware perakitan. Pertanian juga, bagaimana kita berinovasi dalam beberapa hal untuk memajukan kegiatan pertanian. Demikian juga jurusan UTKP, bagaimana mereka mengimplementasikan kebutuhan mereka di perkantoran, ya, agenda pembuatan surat dan semua, kearsipan semua sudah dilaksanakan. Lanjut. Pertanyaannya Bapak Ibu, mari kita perhatikan Bapak pertanyaan ini. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kita ketahui tadi bahwa visi kita kembali. Visi kita tadi adalah menghasilkan lulusan yang beriman dan seterusnya. Lanjut. Apakah visi di sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid, Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa memberikan tanggapan? Apakah sudah bermoral, beriptek, berwawasan, berwirausaha? Kira-kira Bapak Ibu apakah sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid kita berhasil?
terkait dengan visi yang sudah kita sepakati bersama-sama. Silakan Bapak Ibu. Saya yakin bahwa siswa kita ada yang bermoral, ada yang berusaha malam-malam di pertanian, di perkantoran, di komputer. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan apa yang kita harapkan terhadap murid lulusan sebelumnya dan juga pada saat ini? Bisa memberikan tanggapan Bapak Ibu? Silakan Pak Iman, sebelumnya ancang-ancang angkat tangan. Baik, terima kasih Pak Iman. Silakan Pak Iman. Apakah visi ini sudah selaras dengan Baik, mungkin ini pendapat dan ada juga sebenarnya pendapat dari beberapa guru. Kalau saya pribadi dulu Pak, mungkin setiap sekolah memiliki visi masing-masing, begitu juga kita sebagai guru terhadap sekolah kita dan terutama murid. Dan itu memang kita sudah melaksanakannya mungkin dan menghasilkan memang anak-anak yang memiliki moral, integritas yang tinggi dan memiliki jiwa kepemimpinan sesuai juga dengan jurusan masing-masing dan menghasilkan juga hasil atau produksi dari apa yang mereka kerjakan. Hanya saja setiap pribadi berbeda, murid yang satu dengan murid yang satu memiliki daya pikir yang berbeda dan penerapan yang berbeda sehingga tidak terpenuhi secara menyeluruh. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sungguh jawaban respon yang luar biasa. Kita berikan dulu tepuk tangan kepada Bapak Amandul dulu. Dan Bapak Ibu, kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Iman tadi. Kita sepakat ya, karena bahwasanya anak-anak kita sudah sesuai dengan selaras dengan visi kita, apa yang kita cita-citakan mereka. Baik, mungkin satu lagi Bapak Ibu, untuk soal nomor 1 ini, Bapak Ibu, salah seorang ibu mewakili keselarasan visi dengan cita-cita kita terhadap itu. Bagaimana Ibu Sri? Baik, terima kasih. Menurut saya Pak, sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid secara pengajaran. Cuma secara feedbacknya mungkin realita di lapangan ada dengan berbagai tantangan yang kita hadapi bersama, pasti itu tidak 100% berhasil. Cuman kalau bisa dibilang sudah selaras, kenapa saya bilang sudah selaras? Karena otomatis sesuai dengan visi yang sudah kita terapkan sebelumnya itu lalu menjadi pedoman kita mengajar selama ini. Demikian, terima kasih Pak. Terima kasih buat Ibu Sri sudah membuka wawasan kita. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Sri. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, kesimpulannya adalah visi kita sudah selaras dengan apa yang kita ceritakan. Pertanyaan kedua Bapak Ibu, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan pada visi sekolah kita yang ada ini? Tadi visi kita adalah kembali menghasilkan lulusan yang beriman, bermoral Pancasila, siap kerja, cerdas, kompetitif, memiliki semangat berusaha dan berwawasan intek, memenuhi tuntutan pembangunan nasional sejalan dengan era globalisasi. Apakah ada yang ingin kita sesuaikan atau kita tambahkan pada visi yang sekolah kita ini? Jawabannya pasti ada dan tidak Bapak Ibu. Kalau ada apa kira-kira deskripsinya, dan tentu kalau tidak tentu kita kembali kepada visi yang sebelumnya. Kira-kira ada yang perlu ditambahkan Bapak Ibu? Ibu Ros, kira-kira ada yang perlu ditambahkan Bu dengan melihat visi kita yang sudah terpampang di sini, menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa, bermoral Pancasila, beriman. Baiklah, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan nomor 2 dengan soal adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan pada visi di sekolah kita. Nah, sesuai dengan visi kita yaitu Pak tadi sudah ditayangkan oleh Bapak tadi, yaitu menghasilkan lulusan yang beriman, bermoral Pancasila, siap kerja, cerdas, kompeten, memiliki semangat berwirausaha dan wawasan iptek dalam memenuhi tuntutan pembangunan sejalan dengan era globalisasi. Nah, menurut saya Pak, mengenai pertanyaan yang di atas tadi sesuai dengan visi siswa kita
di sudah mendapatkan lulusan yang sesuai dengan visi, disesuaikan menurut saya. Maksudnya visi kita sudah berjalan dan siswa sudah mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu guru di sekolah kita, cuman kita mengembangkan lagi sesuai dengan iptek atau teknologi yang sedang apa sekarang ini. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan atas respon Ibu Rosmati atas adakah yang ingin disesuaikan. Baik Bapak dan Ibu, kita bisa simpulkan dari apa respon Ibu Rosmati tadi bahwa visi ini sudah bagus, tetapi dia fleksibel, artinya menyesuaikan. Kalau misalnya iptek, misalnya pada saat ini penguasaan akan bagian ini misalnya aplikasi atau apa, itu kita sesuaikan dengan keadaan. Jadi artinya visi yang ada ini sudah sangat kuat dan kita tinggal yang menyesuaikan visi ini dengan keadaan di era kita ada. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini adapun visi saya sebagai guru penggerak ini tidak lepas dari visi utama, yaitu generasi yang cerdas berkarakter sesuai profil Pancasila. Kalau tadi ada beriman bertakwa, itu sudah masuk berkarakter sesuai profil Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu kita sudah paham apa-apa saja item daripada profil Pancasila ini, ya, termasuk beberapa hal ini. Nah, tentu visi ini Bapak Ibu saya sadari tidak akan berjalan tanpa ada dukungan dari Bapak Ibu, kolaborasi dari Bapak Ibu, sehingga apa yang kita impikan dan saya impikan sejalan, selaras dengan visi sekolah. Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Itu generasi itu adalah pribadi sekelompok orang yang berada dalam satu angkatan. Berikutnya, cerdas itu artinya pikirannya terbuka secara intelektual, emosional, dan spiritual. Berikutnya, berkarakter itu artinya memiliki budi pekerti yang unggul, sehingga dimanapun berada mampu mereka merasakan memanfaat memiliki karakter dan budi pekerti yang unggul. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ada beberapa prakasa perubahan. Prakasa perubahan ini adalah apa yang akan saya selaraskan, yang akan prakersai, yang akan saya lakukan sejalan dengan visi, selaras dengan visi sekolah, yaitu mengembangkan kegiatan yang menyenangkan. Ini tadi kegiatan menyenangkan ini adalah seperti pembelajaran untuk kepada siswa. Bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita Bapak Ibu untuk meningkatkan kecerdasan, karena ini akan selaras mereka nanti. Apakah itu pemilihan metode pembelajaran yang baik, bagaimana memahami keadaan siswa, kegiatannya dalam merespon pelajaran, juga dan mengedepankan pembiasaan yang religius sesuai dengan visi kita tadi, yang beriman dan bertakwa. Inilah yang utama, yaitu beriman dan religius. Berikutnya Bapak Ibu, tentu kita tetap berpedoman pada profil pelajar Pancasila, karena itu adalah pandangan kita, cara pandang kita di dalam memperlakukan siswa, terlebih di dalam mengimplementasikan segala apa yang kita harapkan terhadap siswa itu. Ya. Baik, selanjutnya, nah, dalam menerapkan visi ini Bapak Ibu, kita berpedoman pada inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif artinya adalah pendekatan manajemen perubahan yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan. Ia dapat dimulai dengan mengidentifikasikan hal yang baik, apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Penerapan inquiry apresiatif ini Bapak Ibu, ini nanti terjabar pada baca. Apa itu baca Bapak Ibu? Baca adalah singkatan dari beberapa kata, yaitu B, buat pertanyaan. Berikutnya A, ambil pelajaran. Berikutnya G, gali mimpi. Berikutnya J, jabarkan rencana. Dan A, atur eksekusi. Ini terakhirnya itu Bapak Ibu. Nah, secara garis besar ini adalah beberapa baca yang merupakan hal-hal yang akan saya lakukan sebagai guru penggerak. Yang selanjutnya, ya ini Bapak Ibu, buat pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang saya buat di sini Bapak Ibu.
Pertanyaan ini dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, potensi, atau peluang, mendefinisikan tujuan. Pertanyaannya, apa tindakan yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kecerdasan murid? Tindakannya Bapak Ibu ini, melakukan kajian literatur tentang cara kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan murid, serta pembiasaan religius, meningkatkan potensi guru, dan lain-lain. Itu yang pertama, buat pertanyaan. Berikutnya Bapak Ibu, ambil pelajaran. Nah, pertanyaan di tab ini adalah pertanyaan lanjutan untuk menemukanali kekuatan, potensi. Pertanyaan yang bisa muncul, Bapak Ibu, siapa warga sekolah yang pernah memiliki pengalaman dalam mengembangkan kecerdasan? Ya, ini nanti terlibat kita semua dalam hal ini, Bapak Ibu. Tindakan yang kita lakukan, yang saya lakukan berkoordinasi atau berdialog dengan Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru, Komite Sekolah, atau orang tua. Itu Bapak Ibu. Dan selanjutnya kompetisi hal berikutnya adalah gali. Diharapkan jawaban dari pertanyaan kita sebelumnya. Kita menggali apa pertanyaan itu dan akan Bapak Kepala Sekolah, Ibu Buaya Praktik, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kajur, Ibu Pengelola Usaha, dan anak-anak semuanya yang mendukung kegiatan ini. Demikian saja kami ucapkan terima kasih. Yahoo, Shalom. Bapak Kepala Sekolah, Ibu Buaya Praktik, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kajur, Ibu Pengelola Usaha, dan anak-anak semuanya yang mendukung kegiatan ini. Demikian saja kami ucapkan terima kasih. Yahoo, Shalom.